Baiklah, materi pertama mengenai asumsi dasar Fromm itu adalah teori dasar Erich Fromm. Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari kesatuan prasejarah dengan alam dan manusia satu sama lain. Namun, manusia memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Yang membedakan manusia dengan binatang lain adalah paduan antara lemahnya insting kebinatangan manusia dan otak yang sangat berkembang. Teori kepribadian yang dikembangkan oleh Fromm menekankan pada pengaruh faktor sosiobiologis, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Materi kedua, asumsi dasar yang dikemukakan Fromm adalah kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Jadi kata Fromm, diskusi mengenai keadaan manusia harus mendahulukan fakta bahwa kepribadian dan psikologi harus didasari oleh konsep antropologis filosofis akan keberadaan manusia. Nah, jadi berbeda dengan binatang, manusia tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah. Namun, manusia memiliki kemampuan bernalar yang disebut Fromm sebagai keadaan dilema manusia. Di satu sisi, kemampuan ini membiarkan manusia bertahan, namun di sisi lain, memaksa manusia berusaha untuk menyelesaikan dikotomi dasar yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, Fromm menyebut hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial, karena hal ini berakar dari keberadaan manusia. Manusia hanya bisa bereaksi pada dikotomi ini apabila sesuai dengan kultur dan kepribadian masing-masing individu. Dikotomi tersebut antara lain, yang pertama, dikotomi yang paling fundamental adalah antara hidup dan mati. Dikotomi kedua adalah manusia mampu membentuk konsep tujuan dan realisasi diri utuh. Namun, manusia juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan itu. Dikotomi ketiga, yaitu manusia pada akhirnya sendiri. Namun, kita tetap tidak bisa menerima pengucilan atau isolasi. Materi selanjutnya itu mengenai kebutuhan manusia. Seperti kebanyakan orang, Fromm percaya bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang jauh di luar batas yang disebut dengan human needs, atau kebutuhan manusia. Fromm menggambarkan kebutuhan manusia dengan kalimat, "The human being needs to find an answer to his existence." Menurut Fromm, untuk membantu manusia menemukan jawaban tersebut adalah dengan tujuan utama dari kebudayaan. Fromm menyatakan bahwa perbedaan manusia yang sehat secara mental dengan manusia neurotik atau yang tidak waras adalah mereka lebih mampu menemukan cara untuk bersatu kembali dengan dunia, secara produktif memenuhi kebutuhan manusiawi akan keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas, dan kerangka orientasi. Kebutuhan pertama yaitu relatedness atau keterhubungan, merupakan dorongan untuk bersatu dengan satu orang atau lebih. Fromm menyatakan ada 3 cara dasar manusia untuk terhubung dengan dunia, yaitu kepasrahan, kekuasaan, dan cinta. Kebutuhan ini sangatlah kuat. Terkadang manusia mencarinya dengan cara yang tidak sehat. Beberapa orang melakukannya dengan menyerahkan diri mereka pada seseorang, kelompok, atau pemahaman mereka terhadap Tuhan. Beberapa yang lain melakukannya dengan mendominasi orang-orang. Kebutuhan yang kedua yaitu transcendence atau keunggulan. Berbeda dengan hewan, manusia tergerak oleh kebutuhan akan keunggulan, yaitu dorongan untuk melampaui keberadaannya yang pasif dan kebetulan menuju alam penuh makna dan kebebasan. Manusia dapat mengungguli sifat pasif mereka baik dengan cara menciptakan maupun menghancurkan kehidupan mereka. Manusia juga menjadi kreatif dengan banyak cara. Mereka dapat berkreasi dalam seni, agama, gagasan, hukum, produksi materi, dan cinta. Nah, kreativitas sendiri adalah ungkapan dari cinta. Kebutuhan ketiga yaitu uniqueness atau keberakaran. Secara produktif, manusia memenuhi kebutuhan akan keberakaran ketika manusia berhenti disakiti oleh ibu mereka dan lahir secara utuh. Mereka dengan aktif dan kreatif berhubungan dengan dunia dan terintegrasi. Ikatan baru ini memberikan rasa aman dan menciptakan kembali rasa keterlibatan dan keberakaran. Secara non-produktif, yaitu dengan fiksasi.
Manusia enggan untuk bergerak melewati rasa aman dan perlindungan oleh figur membunuh. Mereka adalah orang-orang yang bergantung secara eksternal dan takut serta merasa tidak aman apabila tidak lagi mendapat perlindungan dan kehilangan figur orang lain. Kebutuhan yang keempat itu sense of identity atau kepekaan akan identitas, merupakan kemampuan menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah. Manusia harus membentuk konsep dirinya sendiri agar mampu berkata, saya adalah saya, dan saya adalah subjek dari tindakan saya. Tanpa kepekaan akan identitas, manusia tidak dapat mempertahankan kewarasan mereka, dan pada akhirnya akan mendorong manusia untuk melakukan segala cara agar mendapatkan kepekaan akan identitas mereka. Kebutuhan yang terakhir yaitu frame of orientation atau kerangka orientasi. Nah, kerangka orientasi ini dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam rangsangan yang mengganggu manusia. Manusia yang memiliki kerangka orientasi yang kuat dapat menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi. Manusia yang kerangka orientasinya lemah akan berusaha menempatkan kejadian-kejadian tersebut ke dalam suatu kerangka agar mendapatkan suatu penjelasan yang masuk akal mengenainya. Setiap orang memiliki suatu filosofi. Nah, filosofi itu maksudnya cara konsisten dalam memandang sesuatu. Jadi banyak orang yang terlalu menganggap filosofi mereka adalah benar, sehingga apapun yang asing dalam pandangan mereka akan dipandang aneh dan dinilai sebagai sesuatu yang gila atau tidak masuk akal. Dan apapun yang konsisten dengan filosofi mereka dianggap sebagai akal sehat. Hanya filosofi rasional yang dapat menyediakan landasan untuk pertumbuhan kepribadian secara utuh. Saya akan melanjutkan materi dari Aisyah hari ini. Yang pertama itu adalah orientasi karakter. Orientasi karakter itu didefinisikan sebagai sistem yang relatif permanen dari semua dorongan. Pada orientasi karakter ini, Eric Fromm mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh oleh individu tersebut dan menjadikan individu tersebut sebagai individu yang unik. Yang selanjutnya itu adalah orientasi produktif. Pada orientasi produktif, tidak sepenuhnya positif dan negatif. Ada beberapa karakter orientasi produktif. Yang pertama itu adalah reseptif. Karakter reseptif dia merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka. Mereka selalu berpikir untuk menerima daripada memberi. Contohnya, mereka sangat menginginkan disirami dengan cinta, gagasan, dan hadiah. Pada sisi reseptif ini ada sisi negatifnya, yaitu kurang percaya diri. Yang kedua itu adalah karakter eksploitatif. Eksploitatif ini juga mereka merasa segala hal yang baik berada di luar diri mereka, tapi berbeda dengan orang lain. Karena mereka mengambilnya dengan orang yang dengan cara agresif, bukan dengan cara pasif. Orang yang eksploitatif ini lebih senang membajak atau mencuri sebuah gagasan daripada dia membentuk atau membuatnya secara sendiri. Nah, pada sisi eksploitatif ini dia ada sisi negatifnya. Pertama itu adalah egosentris, angkuh, dan arogan. Nah, selanjutnya itu adalah contoh karakter menimbun. Karakter menimbun ini bertujuan menunjukkan sesuatu yang sudah mereka dapatkan dan mereka menyimpannya dengan sendirinya, seperti uang, perasaan, dan pikiran. Mereka lebih cenderung menyimpan semua itu sendiri daripada membaginya kepada orang lain. Pada karakter menimbun ini ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Dan sisi negatifnya yaitu dia lebih kaku dan sering bersikeras dan kurangnya kreativitas. Dan sisi positifnya adalah suka kerapian, hemat, dan tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari materi saya. Akan dilanjutkan oleh Dea. Saya dari titik misalnya di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan kepribadian, yaitu di mana gangguan ini memiliki 3 area khususnya dalam kegagalan untuk mencintai secara produktif. Fromm ini menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu secara psikologis
tidak mampu mencintai, dan gagal mencapai kesatuan yang mereka ingin capai. Fromm di sini membahas ada 3 gangguan pribadi yang berat. Yang pertama ada nekrofilia, lalu ada narsisisme berat, dan ada simbiosis illness. Yang pertama yaitu nekrofilia, di mana nekrofilia ini berarti cinta akan kematian yang biasanya mengacu kepada kelainan seksual, di mana seseorang itu menginginkan kontak seksual dengan mayat. Tetapi Fromm mengatakan bahwa istilah nekrofilia ini dalam arti yang lebih umum untuk menunjukkan ketertarikan akan kematian. Dia ini orientasi dari karakteristik alternatif bagi biofilia. Secara alami, manusia mencintai kehidupan, namun ketika keadaan sedang menghambat biofilia, mereka mungkin mengadopsi orientasi nekrofilia ini. Nah, kepribadian nekrofilia ini membenci kemanusiaan, mereka rasis. Mereka itu menyukai pertumpahan darah, kehancuran, teror, dan penyiksaan. Mereka juga mempunyai kesenangan terhadap penyakit, kematian, penguburan, bahkan terpesona dengan kotoran, kematian, pembusukan mayat, dan feses. Nah, yang kedua ada narsisisme berat. Di narsisisme berat ini mereka mencapai rasa aman dengan berpegang pada kepercayaan yang berubah bentuk, bahwa kualitas pribadi mereka itu yang luar biasa itu merupakan keunggulan mereka dari orang lain. Mereka itu percaya bahwa mereka itu tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan betapa bernilainya diri mereka, tetapi hanya dengan mengandalkan atau bergantung pada gambaran diri dari narsisis tadi. Nah, yang ketiga ada simbiosis illness. Simbiosis illness ini ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu. Nah, di sini bentuk berlebihan dari fiksasi ekstrim akan ibu atau pengganti ibu, dan pria ini dengan fiksasi terhadap ibu membutuhkan wanita yang peduli, yang memanjakan dan mengagumi mereka. Mereka itu cemas dan tertekan apabila mereka itu tidak mendapatkan atau tidak kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Nah, kepribadian mereka ini bercampur dengan orang lain sehingga jati diri mereka itu hilang. Simbiosis illness ini bermula ketika masa bayi, sehingga ada keterikatan alami dengan ibunya.